أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita senantiasa memuji Allah, mengagungkannya dan selalu berharap pertolongannya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kemampuan untuk mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pemahaman di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat menuntut ilmu agama. Kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian jika berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Ini bukti kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena ternyata problematika umat ini yang sangat banyak itu disebabkan jauhnya mereka dari pedoman Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat orang-orang yang mendalam ilmunya. Apa doa mereka jamaah? Siapa yang hafalkan doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika lisan kita membaca doa ini, apa harapan yang terbesar kalau bukan kita diselamatkan dari Allah dari berbagai macam kesesatan? Dengan diwafatkannya para ulama sunnah, tersebarnya dan merajalelanya kebodohan,
Ya. Diperparah dengan ghirah umat ini untuk kembali berpegang teguh kepada agama mereka yang lemah. Ya. Itulah mengapa rahasia pertama kali turun itu adalah wahyu untuk perintah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah kita membaca perkara akidah ini dengan nama Rabb yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, diulang lagi. Wa rabbukal akram. Dan Rabbmu yang akram, yang mulia, yang karim, yang dermawan. Kalau umat ini mau mendapatkan kemuliaan itu, baca. Erat hubungannya antara orang yang membaca, umat ini ketika membaca Al-Quran, membaca petunjuk, doa ketika dia baca, dia pahami, munajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lain, karena isi kandungan Al-Quran munajat diantaranya. Atau dengan umat ini selalu membaca ya nama tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha akram, yang dermawan, sehingga Allah berikan mereka apa? Kemampuan untuk memakmurkan bumi ini. Ini perjalanannya masih terus berlangsung. Nggak bisa kemudian orang-orang beriman terbelakang mereka dalam masalah ekonomi, dalam masalah ini bukan agamanya yang salah. Ya. Tapi kita sebagai umat Islam, sejauh mana kita kembali melihat apa yang menjadikan mereka eksis, mereka jaya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam memahami akidah. Maka prinsip-prinsip akidah ini harus kita selalu ingatkan. Harus kita selalu saling nasihat menasehati, kita kaji lagi, diulang lagi, dipelajari lagi. Ya. Tentang ayat yang kita bacakan dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 8, bahwa mereka orang-orang yang mendalam ilmunya berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Siapa jamaah yang merasa kesehatan itu akibat dari upaya dia, sehingga dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid? Jangan-jangan diantara kita lupa nih berdoa, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku. Wa afini fi basari, penglihatanku. Sehingga kita bisa menggunakan perangkat ini, mata, pendengaran, hati, untuk menyerap ilmu. Bisa kita menyerap ilmu itu karena kita diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, penyesalannya pada hari kiamat apa kata mereka? Dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau kami dahulu mau mendengar dalil, ya, gunakan pendengarannya. Lau kunna nasma' au na'qil, menggunakan akal sehat ini untuk mentadaburi Al-Quran, untuk berfikir. Kenapa ya Nabi perintahkan kita bersegera dalam beramal itu? Ya, kemudian Nabi sebutkan badiru bil a'mali, ya,
Fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Cepat kalian beramal. Kenapa? Karena kan fitnah itu terus terjadi. Di pagi hari jadi mukmin, di sore hari kafir. Sebaliknya sore hari mukmin, pagi harinya kembali kafir lagi. Artinya dengan masa yang cepat itu orang jangan menjamin dirinya. Kalau dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling komplit. Ihdinas siratal mustaqim. Islam itu sendiri, Islam sedia kala, Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kaitannya dengan ayat yang kita bacakan dalam doa ini? Kita perhatikan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Allah memberitakan tentang orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi ayat ini dijelaskan oleh ahli tafsir pada abad ini, Syekh As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ada yang menyebutkan juga As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya Allah memberitakan tentang orang-orang yang mendalam ilmunya, bahwa mereka berdoa dengan doa ini. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan doa tersebut sebagai berikut. Wahai Rabb kami, janganlah engkau belokkan hati kami dari kebenaran, baik karena bodoh dan membangkang. Orang yang beribadah tanpa dengan dalil, orang yang bodoh, disesatkan jalannya. Namun orang yang tahu dalil, nggak mau mempraktekannya, ini orang yang membangkang. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai atas mereka karena mereka koleksi ilmu membangkang. Maghdub, dimurkai oleh Allah. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Karena apa? Dia beribadah sesuai hawa nafsunya. Kenapa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ketika melihat rahib di kuil itu? Ketika dipanggil, wahai rahib, rahib itu menoleh melihat sahabat Umar, bukan dicium keningnya, ya, orang jahil, ya. Dilihat, menangis sahabat Umar. Tampak pada diri orang si rahib ini, pendeta ini, ibadah. Tapi Umar menangis ketika ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek dia beribadah, lelah, letih, tapi Allah jerumuskan ke dalam api yang menyala-nyala. Apakah Allah zalim? Mustahil. Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, dalam hadis kursi, dalam hadis ilahi, Allah katakan, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altahu muharraman fala tazalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, kata Allah. Lihat orang yang beribadah itu, barangkali ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, tidak dilaksanakan. Barangkali ada perintah yang dia langgar, atau dia berbuat kemaksiatan sehingga batal amalnya dengan pembatal-pembatal amalan itu tadi. Karena lemahnya prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang dia ketahui dalam pemahamannya, sehingga terjerumus ke dalam kesesatan. Bisa jadi tidak? Nggak ada yang bisa menghalangi hal itu bisa terjadi kalau orang itu kemudian jahil, tidak mempelajari agama ini. Ya, tidak kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Selanjutnya kata beliau, ya, akan tetapi, ya, jadikanlah kami orang-orang yang lurus istiqomah,
yang mengarahkan orang lain kepada jalan petunjuk, ya, dan sekaligus memperoleh petunjuk. Ini amanah berat bagi kita sebagai kepala rumah tangga, yang hari ini rumah tangga ya kehilangan tonggak keteladanannya dan juga kekuatan dalam berdoa kepada Allah. Adakah bagian dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu untuk anak kita? Bagaimana para nabi berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya, innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana minas salihin. Ya. Akidah, ya, kita minta agar anak kita jadi soleh ketika akidahnya lurus. Kalau ditanya, ya, akidah tauhid pembagiannya berapa, ya, kalau kemudian dia bisa membagi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini anak kita yang saleh, tahu dia akidah yang benar. Ternyata memang dalam Al-Quran dalil-dalil itu menunjukkan demikian adanya. Ya, tidak lepas dari 3 pembagian tauhid itu. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sudah masuk 3 pembagian itu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang diberi hidayah dan juga bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tidak melenceng. Ya. Dan selamatkanlah kami dari apa-apa yang menimpa orang-orang yang melenceng sesat. Anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmat yang agung, di mana Engkau beri kami taufik untuk menuju kebaikan dan menjaga kami dari segala kemungkaran. Karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha luas pemberian dan anugerahnya, yang banyak memberi kebaikan, di mana kemurahanmu meliputi semua makhluk. Luar biasa. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Umayyah radhiyallahu anha, ma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa wa rafa'a tarfahu ila as-sama' wa yaqul Allahumma a'udzu bika an adilla aw udall, an azilla aw uzal, an adlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alayya. Siapa di antara bapak-bapak yang hadir pernah ajarkan doa ini kepada anaknya, Pak? Yang hari ini anak kita sudah pulang dari sekolahannya memar, jadi korban bullying. Barangkali sebabnya kita tidak ajarkan doa ini. Yang Rasul melihat ke langit, minta kepada Allah, berarti Allah di atas langit. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sesat dan disesatkan, dari salah dan disalah-salahkan, dari menzalimi atau saya dizalimi, atau saya bersikap bodoh dan dibodoh-bodohi. Itu yang Rasul berlindung kepada Allah dengan serius. Gak pernah kata Ummu Salamah Nabi keluar tanpa membaca doa ini. Kita melihat kesesatan biasa-biasa saja itu. Gak kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Subhanallah, kalau bukan karena Allah berikan hidayah kepada kita, kita tidak akan punya giroh untuk belajar prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi awal Islam, as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Namun ketika muncul firqah-firqah sesat dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlus syubah, ya, orang yang memperturutkan hawa nafsu dalam beragama, ya, orang yang ditokohkan,
Nah ini repot. Pasti dia mau berbicara, senang didengar, tapi nggak ada ilmunya. Ingin tampil jadi imam. Zikir, gimana zikirnya? Apakah melampaui batas atau sesuai dengan sunnah? Ya, kalau dia mengajak kepada kesesatannya, kebidahannya, itulah ciri-ciri ahlul bidah, orang yang mengajak kepada kebidahannya. Bukan orang yang terjerumus ke dalam kejahilan, kebidahan karena dia jahil. Ahlus syubah yang rancu pemahamannya antara al-haq dan al-batil. Muncullah berbagai macam firqah dalam umat ini, ya. Maka di pembahasan pada malam hari ini al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Belum dibagi kitab kutaibnya Abu Syafiq. Maksudnya dibagikan. Ini cuman berapa halaman ini? Cuman 47 saja. Jangan bilang saya nggak bisa baca Ustaz. Insya Allah antum bisa. Kalau serius bawa pulpen dikasih harokat. Insya Allah bisa. Ini mukjizat bahasa Arab. Dan kita punya pegangan. Nanti itu yang akan kita ulang-ulang lagi dibaca. Ilmu itu letaknya di pengulangan. Ilmu itu. Iya. Jangan dikira oh Ustaz sudah bisa baca kitab. Enggak. Ya, kita belajar. Kita belajar. Ya. Karena ini amanah disuruh menyampaikan, kita sampaikan. Kata beliau, kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW mereka itu di atas umat yang satu. Kama qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Beliau membawakan dalil. Ini ciri ahlus sunnah, berdalil. Bicara dengan dalil. Bahwasanya umat ini adalah umat yang satu. Dan ana rabbukum, kata Allah, Rabb kalian, fa'budun, sembahlah aku, ay tauhidkanlah aku. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriq al-muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Upaya yang berulang kali, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, untuk dan juga orang-orang munafik, untuk apa? Mereka memecah belah kaum muslimin, ya, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak sanggup. Ya, kita lihat Allah abadikan bagaimana upaya orang-orang munafik. Ya, karena orang munafik itu jamaah, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka itu menggabungkan antara al-isa'ah, jama'a bainal isa'ati wal aman. Dia beribadah itu merasa apa? Ya, merasa aman. Sudah, kami paling banyak nih jumlahnya. Ya, sedikit para sahabat yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Kemudian mengganggu. Tidak ada hari yang berlalu melainkan mereka berusaha bagaimana bisa mengganggu Nabi dan para sahabatnya. Di antaranya dia mengatakan apa? La tunfiqu, ya, ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan, ya, kalian, ya, mereka berkata kepada siapa? Sahabat Al-Ansar. Jangan kalian sedekahkan harta kalian kepada siapa yang di sisi Rasul SAW, orang-orang muhajirin, ya, sampai mereka itu bubar dari sisi Nabi SAW. Padahal dengan banyaknya kaum muslimin atau banyaknya orang-orang munafik itu menunjukkan bahwasanya al-haq, kebenaran ini semakin nyata. Iya. Semakin nyata. Kemudian Allah bantah mereka, faraddallahu alaihim biqali walillahi khazainus samawati wal ard, bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah perbendaharaan langit-langit dan bumi, walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang munafik itu enggak paham. Memang ciri-ciri munafik itu gagal paham. Niatnya buruk, gagal paham. Ya, saddun an sabilillah, selalu merintangi jalan Allah.
Gak suka kalau ada pengajian-pengajian itu, gak suka. Ya. Gak suka kalau ada pesantren-pesantren yang kemudian menggalakkan kepada santri-santrinya menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan matan-matan akidah. Padahal itu kejayaan Islam, di situ letaknya. Ya. Hafal Quran itu. Lihat generasi awal. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya, di akhir hadis itu menyampaikan khutbahnya, misalkan khutbatu hajjatul wada. Di akhir khutbah itu Nabi mengatakan, "Falyuballighash syahid minkumul ghaib." Hendaknya yang hadir di hadapan beliau sampaikan yang disampaikan oleh beliau ini kepada yang ghaib, yang enggak hadir. Kalau enggak ada hafalannya gimana menyampaikannya itu? Ya. Makanya hari ini pendidikan Islam itu ingin dirusak oleh mereka. Dari dulu seperti itu. Lihat madrasah-madrasah di Madinah, kita lihat sahabat Zaid bin Thabit, ya. Kemudian turun temurun ada Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Kemudian di Kufah, di Irak ada siapa? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Turun temurun terus Abu Hanifah. Setelahnya lagi di Syam ada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Subhanallah, turun temurun generasi itu. Dengan apa? Kekuatan apa? Berpegang teguh pada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang munafikin mereka enggak suka, ya. Mereka benci itu, ya. Makanya ya, dengan rusaknya pemahaman dan juga ya mereka mencegah kaum muslimin dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya kebiasaan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun." Memang mereka merusak di muka bumi ini. Dan orang-orang kafir dan mencegah, ya, karena mereka mencegah dari jalan Allah, zidnahum adzaban, kami tambah siksa kepada mereka, ya, siksa yang berlipat ganda disebabkan karena mereka merusak di muka bumi ini. Ya, mereka rintangi jalannya orang-orang menuju kepada akidah yang sahih, kepada tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah. Hawala al-yahudu tafriqal muslimina wa raddahum an dinihim. Mereka berusaha, orang-orang Yahud, memecah belah kaum muslimin dan agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran, murtad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Segolongan dari Ta'ifah, segolongan dari ahli kitab, mereka mengatakan, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang, namun di sore hari kalian ingkari itu, agar mereka kembali kepada kekufuran. Ya. Jadi antara al-haq dan al-batil dari dulu sudah terus berperang, Pak. Nggak ada habis-habisnya. Jangan dikira kita biasa-biasa saja ini kalau kita kemudian tidak mempersiapkan generasi kita. Wah, kita jadi sasaran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini enggak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian ikuti agama mereka. Ya. Tapi kemudian makar mereka itu Allah Subhanahu wa taala singkap. Lakin al-khuttat lam tanjah lianna Allah kashafaha wa faddahaha. Karena Allah Subhanahu wa taala singkap keburukan mereka itu. Hawalu marratan thaniyah fa akhudhu yadhkuruna al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-islam. Kembali mereka juga mengingatkan orang-orang kaum Ansar peristiwa yang pernah mereka terjadi sebelum datangnya Islam. Mereka kemudian saling berperang, saling hina-menghina dengan bait-bait syair, saling merendahkan satu sama lain, saling bermusuhan, mereka bertikai. Wa ma taqalu bihi min asy'aril hija fi ma bainahum fakashafallahu khuttatahum biqaulihi ta'ala. Lalu Allah singkap
ya khuttah, langkah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, sekiranya kalian mengikuti ya segolongan dari orang-orang ahlul kitab itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian itu beriman. Kalian akan dimurtadkan oleh mereka. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dalam surat Al-Imran ayat 106, yaitu ketika ya di hari yang putih berseri-seri wajahnya orang-orang yang beriman ahlus sunnah, dan hitam muram wajahnya orang-orang ya ahlul bidah, ya orang-orang ya kuffar. Wajah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ansar fawa'adhahum wa dzakkarahum bi ni'matil Islam wa ijtima'ihim bihi ba'dal furqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana upaya beliau, lembut hati beliau, ingin umatnya itu selamat, ingin umatnya itu semuanya masuk surga. Datanglah kepada Ansor, dinasehati lagi Ansor, diingatkan tentang nikmat Islam, bagaimana persatuan mereka setelah ya sebelumnya mereka berpecah belah. Ya, kita berharap ini Masjid Muhajirin ini jamaahnya selalu solid bersatu di atas akidah. Ya, amin. Innamal mu'minuna ikhwah. Kapan itu terjadi? Kalau kemudian kaum muslimin itu kembali kepada akidah yang satu. Belajar akidah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas akidah semua. Mau tidur sampai bangun tidur juga isinya akidah. Kenapa kita enggak belajar akidah? Ya. Fatasafahu wa ta'anaqu. Kemudian para sahabat Ansor kemudian ya mereka kemudian kembali dengan sahabat Muhajirin, mereka bersalam-salaman, mereka saling pelukan, cipika-cipiki, Masya Allah, kerinduan yang mendalam. Demikian ahlul Islam terhadap saudaranya itu, bukan menampakkan kebencian, bukan. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, dan yang bersama beliau para sahabat. Bagaimana persahabat mereka? Ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Nah, itu. Jadi kita cinta saudara kita kaum muslimin, ya. Maka fashilat khuttatul yahud wa baqiyal muslimuna ummatan wahidah. Wallahu ta'ala amarahum bil ijtima' alal haqqi wa nahahum 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Karena yang memerintahkan mereka bersatu itu siapa? Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih pendapat setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Datang kejelasan, petunjuk-petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalilnya jelas. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran. Seluruhnya kalian berpegang teguh. Jangan kalian berpecah belah. Ya. Karena ada pemahaman, sudahlah, memang sudah qadrat takdir kauni dan qadari, memang umat ini akan berpecah belah. Iftaraqatil yahud wan nasara. Ya. Waftaraqat hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Qila man hiya ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ma kana mithla ma alaihi al-yawm wa ashabi. Wa qila, dalam riwayat yang lain, wahiyal jamaah. Itulah firqah najiyah yang selamat, yang meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syara'a lahum subhanahu wa ta'ala al-ijtima' fi ada'il ibadat. Lihat, sekarang Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bagaimana mengerat agama ini, mengajak kita untuk bersatu. Apa pundi-pundi persatuan itu? Ya, apa saja?
Salat misalkan ya, kita diajak hayya 'alas shalah, bersatunya lagi kaum muslimin. Kalau kemudian imam istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum, kalau makmumnya itu patuh kepada imamnya, beres perkara umat ini. Ini enggak mau. Didekatkan mata kakinya malah menjauh. Ya, diajak dekat. Padahal Islam sudah memberikan solusi untuk persatuan umat ini. Ya. Siam, berpuasa. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian kalau kalian melihat hilal. Iya kan? Tapi fenomenanya terjadi perselisihan enggak di awal Ramadan? Iya, karena tidak mengikuti dalil tadi itu. Ada lagi apa? Haji, ya, wa talabul ilm, wan nabi SAW kana yahuthu ala ijtima'il muslimin wa yanhahum an at-tafarruq wa ikhtilaf, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hath ala al-ijtima' wan nahyi an at-tafarruq. Fakana yukhbiru bihuduthi tafarruqin fi hadhil ummah. Nabi yang mengabarkan kepada kita akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Apakah cuman sekedar dikabarkan begitu saja? Tidak, ada hikmah di balik itu. Ada hikmah besar di balik pengabaran Nabi SAW itu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, wa may ya'ish minkum, siapa yang hidup di tengah-tengah kalian sekarang ini, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, kalian pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajiz, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Suruh pegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara bid'ah. Nah ini. Bahkan setiap khutbah Jumat Nabi ingatkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Maka kita mengikuti apa yang disabdakan oleh beliau. Terakhir sebelum kita akhiri, beliau kabarkan tentang hadis iftirakul ummah ini. Mulailah ahlul bid'ah mengatakan hadisnya itu bukan di Bukhari Muslim, ya. Iya, Imam Bukhari itu memang hadisnya seluruhnya sahih, tapi itu menurut syarat beliau, Bukhari Muslim. Oleh karenanya ada mustakhrajat, kemudian mustadrakat, ada kemudian ulama-ulama yang lain mendatangkan, diantaranya hadis ini disahihkan. Ya. Yang mengabarkan adalah Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya harus patuh mendengar, memang terjadi. Dan beliau mengabarkan solusinya bagaimana supaya kita di atas kebenaran ini. Ya, supaya tidak tersesat. Karena memang sudah ditakdirkan seperti itu, tetapi di sana ada ya pilar-pilar persatuan umat ini kembali kepada ukhuwah kalau akidahnya menjadi akidah yang satu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Karena sudah adzan Isya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan insyaallah, masih ada satu lembar lagi sebelum kita pindah ke pembahasan tentang nama-nama firqah an-najiyah. Intinya jemaah, kata kuncinya adalah jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hidayah, petunjuk. Dan setiap kita membaca Al-Quran, di situ ada munajat kepada Allah, doa-doa, kandungan doa-doa itu, ya, maka kita resapi itu bahwa ini adalah merupakan ya doa terbaik. Ya, kita bermunajat kepada Allah sungguh-sungguh karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita, dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau kita berusaha untuk terus meniti jalan kebenaran ini, istiqamah, dan selalu berdoa, insya Allah kita diwafatkan di atas kebaikan atau di atas kebiasaan baik tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك